Ya, kita masuk di tatap muka virtual, materi yang ke-11 di mata kuliah perbankan syariah, membahas mengenai akad pembiayaan atau akad kredit berbasis jual beli, yaitu nama akadnya adalah akad istisna. Ya, jadi sebagai pengingat bahwasanya akad jual beli ada beberapa, ya terutama yang kita bahas dalam RPS atau silabi di mata kuliah perbankan syariah ini ada tiga, ada murabahah, ada istisna, dan juga ada salam. Ya mungkin sedikit banyak apa sudah dijelaskan ketiga akad tersebut ya secara apa overview perbedaannya, ya penekanannya baik yang murabahah, istisna dan juga salam. Dan malam hari ini kita akan masuk lebih detail mengenai akad jual beli yang disebut dengan istisna. Kita mulai dari definisi. Istisna ya dari sisi bahasa artinya minta dibuatkan, kemudian secara terminologi muamalah atau ta'rif disebut sebagai akad jual beli di mana sani atau produsen ditugaskan untuk membuat satu barang atau pesanan dari mustasni atau pemesan. Kemudian menurut jumhur ulama istisna sama dengan salam, yaitu dari segi objek pesanannya yang dimana harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya. Kalau salam dibayar di muka, ya sebelum barang diterima, sedangkan istisna bisa dibayar di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Secara sederhana perbedaannya adalah bahwa akad jual beli yang kita ketahui ada tiga, ada murabahah, ada istisna, dan juga ada salam. Untuk memudahkan mappingnya perbedaannya, bahwa kalau murabahah itu untuk akad jual beli yang umumnya ya barangnya sudah ready stock ya, sudah siap, sudah jadi, tinggal diperjualbelikan antara bank dengan juga nasabah ya, dengan antara pembeli dengan penjual gitu ya. Sedangkan kalau istisna maupun salam dia sistemnya PO gitu, pesan dulu, ya dibuatkan, ya ada objek, ya kemudian inilah yang dijual belikan. Hanya perbedaannya kalau salam tadi uangnya di depan, ya. Jadi apa pesan tapi dibayarnya di depan, ada uang tunainya gitu kan. Kemudian kalau istisna perbedaannya PO tapi dia bayarnya dengan cicil. Ya mungkin ada DP, ya. Kemudian di pertengahan atau di bulan berikutnya ada bayar lagi atau per triwulan atau per semester ya sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dalam hal ini nasabah dengan produsen dalam hal ini adalah bank syariah. Jadi kalau kita bayangkan ini seperti transaksi di sektor real lah ya. Kalau teman-teman apa pesan kue gitu kan PO dulu ya. Nah, anggaplah yang apa namanya penjual kuenya adalah bank syariah, ya pembelinya adalah nasabah gitu ya. Kita pesan dulu, tapi bayarnya nyicil gitu ya, DP, nanti berprogres ya sampai dengan nanti lunas sesuai dengan kesepakatan. Kemudian teknis perbankannya, ini istisna adalah akad jual beli barang berdasarkan pesanan. Kayak tadi nasabah, ya, ada bank di situ, ya, dengan spesifikasi tertentu. Jadi pesanannya spesifik gitu ya, ditentukan jenisnya, tipe atau modelnya, kualitasnya seperti apa, jumlahnya, kuantitas seperti apa, yang disyaratkan oleh pembeli. Sehingga detail gitu ya. Kemudian bank dalam hal ini akan membelikan barang pesanan tadi dari nasabah kepada produsen dengan kriteria yang dipersyaratkan pembeli, dan bank menjual barang pesanan tersebut dengan harga yang disepakati bersama. Ya, tentunya bank dalam hal ini mengambil keuntungan berupa margin. Ya, kalau jual beli, keuntungannya berupa margin. Ya, sedangkan yang di akad berbasis bagi hasil, ya dia mengambil keuntungannya dari bagi hasil usaha. Kalau yang berbasis sewa, ya dia mengambil untung dari ujroh atau hasil sewa. Kemudian dalam prakteknya juga apabila nasabah mengizinkan sani, pemasok atau bank ya untuk meminta pihak ketiga, jadi ada subkonnya, ada sub pemasoknya untuk membuat barang pesanan tersebut, maka akad kedua ini disebut dengan istisna paralel. Jadi pada ini ada contoh ya, Bapak Ahmad memesan mesin khusus melalui bank syariah menggunakan akad istisna, dia custom, kemudian bank memesan mesin tersebut ke produsen sesuai spesifikasi. Setelah mesin selesai, produsen menyerahkan ke bank, lalu bank menyerahkan ke Bapak Ahmad selaku pemesan ataupun selaku nasabah dalam hal ini. Kemudian Pak Ahmad melakukan pembayaran dengan cara mencicil tadi atau mengangsur baik di depan, di tengah, maupun di akhir ataupun kombinasi dari ketiganya. Jadi lazimnya karena bank belum tentu ya mungkin mempunyai sumber daya yang mumpuni untuk membuatkan satu barang apa dengan keahlian, artinya dengan apa membutuhkan keahlian khusus. Ya misalkan nasabah minta buatkan gedung gitu ya, tentu bank tidak punya sumber dayanya. Nah, biasanya apa bank melibatkan sub kontraktor ataupun sub pemasok gitu ya, sehingga disebut dengan istisna paralel. Jadi melibatkan apa pihak ketiga lain. Ini secara aspek syariah dilandasi oleh apa, beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis.
Ya, mulai dari pendapatan yang paling afdol adalah hasil karya tangan seorang dan jual beli yang mabrur. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 9, hai orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta samamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Ya, dan juga kaidah fikih pada dasarnya semua bentuk muamalah, semua bentuk transaksi termasuk jual beli di dalamnya boleh dilakukan kecuali ada hal-hal yang terlarang di dalamnya. Oke, lainnya bisa dibaca ya, ada beberapa sumber dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian dari sisi jaminan, mungkin ini sama dengan akad pembiayaan lainnya, bahwa dalam akad pembiayaan istisna ini ya melazimkan atau memperbolehkan adanya jaminan sebagaimana dalilnya dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya jika kamu ya, dalam perjalanan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya ya, dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya. Juga dari hadis praktek yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara hutang, dan beliau Nabi SAW menggadaikan atau memberikan jaminan berupa baju besinya. Kemudian hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sabda, siapapun yang bangkrut atau muflis lalu kreditornya mendapat barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya ya, daripada yang lainnya. Kemudian pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atau penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan juga tepat waktu. Ya, tadi nasabah sebagai pembeli barang, ya dia juga berhak memperoleh jaminan dari produsen atau penjual atau dalam hal ini bank syariah ya, atas apa yang telah dia bayar atau dia cicil, dan juga ada penyerahan barang atau kalau bertahap berarti ada progres di situ sesuai dengan spesifikasi yang diminta ya, sesuai juga dengan timelinenya ya, ketepatan waktu, sehingga apabila ada pelaksanaannya tidak sesuai dengan spek yang diminta ya, maka dapat dibicarakan dan harus direvisi sesuai dengan spesifikasi yang tadi ditentukan. Kemudian dari sisi produsen atau penjual atau dalam hal ini bank syariah juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Jadi angsurannya juga dari sisi nasabah harus bayar tepat waktu. Kemudian jaminan dalam hal ini diperlukan untuk menghindari adanya risiko-risiko yang merugikan bank, serta juga untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Ini berlaku tidak hanya untuk akad istisna, tapi juga akad pembiayaan secara umum. Contoh ada Bapak Z memesan alat berat melalui bank syariah yang menggunakan akad istisna ya, dengan pesan terlebih dahulu, nah maka bank memberikan jaminan kepada Bapak Z bahwa alat berat akan sesuai dibuat ya, barangkali ada custom atau spesifikasi yang ditentukan ya. Juga sebaliknya bank meminta jaminan berupa apa, contohnya misalkan apakah kepemilikan rumahnya Bapak Z tadi ya, sebagai jaminan ya, atau mungkin alat beratnya itu sendiri ya, selama nilainya masuk dan sebagainya, untuk memastikan pembayaran angsuran. Kemudian dari sisi dokumentasi ya, dokumen adalah salah satu syarat transaksi atau pengikatan antara bank dan nasabah yang dapat dipergunakan sebagai bukti. Ya, ini ada pendalilannya juga mengenai diperlukannya atau pentingnya dokumentasi. Dan di sini ada contoh kasus Bapak Hadi memesan mesin tekstil melalui bank syariah. Dalam akad istisna, semua rincian seperti tadi spesifikasi mesin, harga, waktu pekerjaan, dan jadwal pembayaran itu dicatat dalam dokumen resmi. Dalam hal ini, dokumen ini menjadi bukti yang sah apabila nantinya terjadi perselisihan atau klaim. Ya, jadi pada prakteknya dokumen ini biasanya dalam bentuk perikatan ataupun akad pembiayaan. Apa didokumentasikan ya, atau melalui notaris gitu ya. Dalam pembiayaan ini juga ada saksi, di mana persaksian merupakan alat bukti bagi hakim nantinya kalau ada hal-hal manifestasi untuk memutuskan perkara, di mana saksi harus orang yang adil bijaksana, ya tidak cacat baik mata, ya, kemudian masalah bisu atau tidaknya, dan juga tidak cacat hukum. Juga dalilnya ya, seorang laki-laki atau dua orang perempuan ya, dari saksi yang kamu setujui. Sebagaimana juga pembiayaan lainnya gitu ya. Ini ada yang disebut wan prestasi, di mana wan prestasi ini adalah kondisi apabila salah satu pihak ya, atau dalam hal ini diberlakukan bila para pihak melakukan cedera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya
terhadap bank dalam satu perjanjian. Misalkan di dalam dokumentasi tadi disyaratkan bagi nasabah harus ada persyaratan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ketika ada hal material atau major yang dinilai oleh bank tidak terpenuhi ya, dan mempengaruhi misalkan kualitas pembiayaannya, ya bisa kita kategorikan sebagai kondisi one prestasi. Ya kemudian ini dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Rukun dalam akad pembiayaan istisna ada produsen atau pembuat atau disebut dengan sani. Dalam akad istisna untuk pembangunan rumah misalnya Bank Syariah bertindak sebagai sani, produsen atau pembuat atau penjual barangnya. Dan Bapak Arif sebagai nasabah atau disebut juga sebagai mustasni atau pembeli yang mesan rumah tersebut sesuai spek yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian rukun yang kedua tentu ada pemesan atau pembeli Bapak Arif tadi, ya ditentukan tuh spesifikasinya, ya baik jumlah ruangannya barangkali atau desainnya, ya fasadnya, ya luas tanah, bahan bangunannya, materialnya dan sebagainya. Kemudian ada harga di situ atau saman. Ya. Harga rumah yang dipesan oleh Pak Arif ditetapkan misalkan sebesar 500 juta yang mencakup biaya pembangunan dan juga margin yang dikehendaki oleh Bank Syariah dan disetujui juga oleh nasabah. Kemudian ada ijab kabul setelah berdiskusi ya harganya atau pricingnya ya marginnya sesuai kemudian speknya bisa dikerjakan gitu ya. Nah, maka Bank Syariah dan nasabah menyetujui semua syarat dan pernyataan kesepakatan ini adalah ijab kabul yang menyatakan bahwa bank akan membangunkan rumah tadi sesuai pesanan dan Pak Arif akan membayar dengan harga atau pricing yang telah disepakati. Syarat-syarat ya, pihak yang berakad pertama ridho ya atau suka rela di antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan, kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli ya memang pihak yang secara tata kelola ya memang punya otorisasi untuk melakukan akad jual beli tersebut. Kemudian pihak yang membuat barang atau produsen atau dalam hal ini Bank Syariah menyatakan kesanggupan untuk pengadaan atau membuat barang itu. Jadi kalau memang tidak mampu ya dari awal berarti proyek tersebut tidak diambil ya. Misalkan ternyata nasabah minta pembangkit listrik yang mungkin itu belum common di Indonesia gitu ya. Masih banyak di negara-negara maju gitu. Nah, ini mungkin setelah mencari vendor, setelah mencari kontraktor ternyata tidak ketemu. Nah, maka kalau tidak mampu ya artinya jangan dipaksakan Bank Syariah. Berarti bisa menolak ya untuk mengadakan pembangunan proyek tersebut. Ya, kemudian syarat-syarat dari sisi masnu atau barang ataupun objek yang dipesan ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa harus jelas ciri-cirinya barangnya tadi harus dapat diakui sebagai hutang ya jadi barangnya yang sifatnya tangible gitu ya. Kemudian juga harus dapat dijelaskan spesifikasinya sehingga dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian penyerahannya dilakukan kemudian tadi karena prinsipnya adalah pesanan. Dan juga waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Juga pembeli ya atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerima. Ya, jadi nasabah dalam hal ini atau pembeli ya dia tidak boleh mengalihkan barangnya selama masa konstruksi kira-kira gitu ya sebelum barangnya. Jadi sebelum ada serah terima dimiliki penuh oleh pembeli maka dia tidak boleh menjualnya kepada pihak lain. Kemudian juga syarat yang berikutnya tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan tadi. Misalkan pesan alat berat dengan spek tertentu dengan custom gitu ya. Nah, idealnya tidak boleh ditukar ya, kecuali dengan mungkin merek lain namun masih sejenis dan masih sesuai dalam koridor kesepakatan itu masih dimungkinkan. Kemudian dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan maka ini tadi ya pemesan atau nasabah memiliki hak khiyar, hak memilih untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad. Tadi apabila bisa diperbaiki oleh Bank Syariah ya oleh kontraktor ya maka akadnya atau proyeknya bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak berarti ada opsi ada hak khiyar daripada nasabah selaku pembeli ya untuk membatalkan akad. Dan syarat lainnya mengenai harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ya. Jadi mungkin RAB-nya sudah dihitung ya oleh Bank Syariah dan kontraktor dalam membuat gedung misalnya ya. Ketemulah angka 100 miliar gitu ya harga pokoknya. Ya, kemudian dalam hal ini tentu Bank Syariah mengambil margin keuntungan ya katakanlah 10% ya. Jadi selama masa tertentu sehingga total menjadi 110 miliar harga yang harus dibayar oleh nasabah dengan cara dicicil. Kemudian masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad ya, selesai dalam berapa lama. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
Kemudian juga sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Ya, sesuai dengan prakteknya kalau nasabah-nasabah korporasi, nasabah perusahaan biasanya sesuai dengan kesepakatan ataupun dalam hal ini sesuai dengan proyeksi cash flow-nya gitu ya. Ada yang mungkin disesuaikan dengan jangka waktu BP, biasanya ya dikasih waktu lebih sedikit ya daripada BP-nya gitu ya. Atau kalau nasabah yang retail, nasabah perorangan biasanya disesuaikan dengan kemampuan ataupun pendapatan bulanannya, misalnya dari sederhananya dari slip gaji, sekian persen dari slip gaji, ya maka mampunya berapa tahun ya, apakah 10 tahun kah, ya, atau 15 tahun, skema fikih istisna, ya, ini ada pertama pemesan ya, atau mustasni atau nasabah dalam hal ini melakukan pemesanan barang kepada sani atau pembuat barang, atau dalam hal ini nanti bank syariah pada skema transaksinya. Kemudian dilakukan akad istisna antara sani pembuat barang dengan mustasni atau nasabah. Kemudian sani dan masnu ya. Sani membuat masnu ya, jadi pembuat barang atau dalam hal ini bank syariah membuat barang pesanannya ya, mulai mengerjakan proyeknya sesuai dengan spek yang diminta oleh nasabah. Kemudian ketika sudah jadi maka barang pesanan tadi dikirim kepada pemesan ya, ataupun kalau bentuknya tadi misalkan gedung atau rumah maka diserah terimakan kepada pemesan atau kepada nasabah. Ini skema teknis perbankannya ya, tadi berarti yang disebut mustasni atau pemesan adalah nasabah, kemudian yang disebut sani adalah bank syariah. Nah, kemudian juga ada kondisi di mana tadi kondisinya bank tidak mampu untuk mengadakan atau memesan atau bahkan membuatkan satu barang yang dipesan oleh nasabah, maka bank melibatkan yang namanya Sani 2 gitu istilahnya. Ada Sani satunya adalah bank itu sendiri ya. Kemudian ada tambahan Sani 2 ya, bank melibatkan kontraktor di dalamnya. Ya. Disap lagi pekerjaannya. Ya, sehingga disebut dengan Sani 2. Maka dalam hal ini ada tambahan transaksi ya, berupa bank melakukan akad dengan Sani 2. Ya, jadi selain dengan nasabah di tahap sebelumnya bank melakukan akad istisna dengan nasabah ya, kemudian bank melakukan pesanan lagi kepada kontraktor tadi ya. Maka bank melakukan akad dengan Sani 2, di mana Sani 2 nanti yang akan membuat pesanan sebagaimana yang diminta. Setelah barang jadi ya, kontraktor tadi atau Sani 2 tadi mengirim dokumennya, serah terimanya kah ataupun progress report-nya kah kepada bank ya, nanti bank yang menyampaikan kepada nasabah. Kemudian skema istisna ada dua, ada skema istisna biasa dan ada skema istisna yang disebut paralel. Jadi kalau skema istisna biasa itu sebagaimana tadi nasabah pesan barang kepada bank syariah ya, sehingga hanya ada satu akad ya, akad utama antara bank dengan nasabah. Setelah itu ya dari sisi pembayaran maka angsurannya langsung dibayar oleh nasabah kepada bank sesuai dengan yang telah disepakati, gitu ya, entah per bulan, entah per triwulan, entah staging, misalkan persentasenya pembayarannya lebih kecil di awal gitu ya, nanti di tengah semakin besar sampai paling akhir semakin besar, karena mungkin tunggu misalkan yang dipesan adalah mesin, maka tunggu beroperasi optimal misalnya seperti itu ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Dalam hal ini ya, kalau tidak melibatkan kontraktor atau pihak ketiga lain maka disebut dengan skema istisna biasa. Oke, kalau yang tadi melibatkan kontraktor atau pihak ketiga lain karena bank tidak memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pengadaan barang ataupun pengadaan proyek, maka ini disebut dengan skema istisna paralel ya. Jadi karakteristiknya kalau yang tadi skema biasa ada satu akad, maka dalam hal ini yang paralel ada dua akad terpisah ya. Akad pertama ya antara bank dengan nasabah, kemudian ada akad kedua antara bank dengan produsen ataupun kontraktor tadi untuk melakukan pemesanan barang. Oke, ini keunggulannya ya bank lebih fleksibel ya, karena bisa melibatkan kontraktor gitu ya atau produsen lain ya, jika bank tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan spek ataupun waktu yang diminta. Oke, kemudian berbicara implementasi, maka ada beberapa hal yang menjadi kaidah atau aturan main. Yang pertama dari sisi barang atau objek pesanan yang dibolehkan, ini umumnya adalah barang investasi. Ya tadi contohnya mesin ya, ataupun alat berat, dan juga proyek pembangunan tadi, gedung ya, konstruksi ataupun berupa renovasi, ataupun secara umum pembuatan barang yang diperbolehkan dalam syariat ya, selama tidak bertentangan dengan syariah, selama memenuhi kaidah fikih muamalah bahwa hukum asal sesuatu mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarang, dan maka objek ataupun barang yang menjadi objek akad istisna ini diperbolehkan. Kemudian kriteria barang atau objek pesanan ya tidak termasuk dalam kategori yang dilarang secara syariah tadi. Kemudian
kriteria pesanan yang diminta harus diketahui. Jadi penting nih untuk kedua belah pihak, baik itu nasabah dan juga bank syariah ya, untuk memahami ya, dan juga mengetahui secara detail tujuan barang yang akan dibuat seperti apa, spesifikasinya, ya kualitasnya, ini harus jelas ya, material di dalamnya dan sebagainya. Kemudian masa dan lama pembuatan barang harus ditentukan, tadi harus di-stated di akad. Kemudian akad tujuan pembelian ini harus jelas dan mengikat sehingga tidak terjadi unsur jahala ataupun sulit diidentifikasi. Kemudian spesifikasi disepakati oleh pembeli dan produsen ataupun penjual di awal akad. Ya, jika barang pesanan yang dikirim ya in case ternyata salah satu ada yang cacat ya atau salah gitu ya, maka produsen atau penjual atau dalam hal ini bank harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Jadi kembali lagi kepada si pembuat barang gitu ya, harus deliver dengan baik ya sampai dengan nanti serah terima ataupun delivery-nya kepada nasabah. Ini dari sisi harga jual, ya harga jual barang pesanan adalah harga pembelian ditambah keuntungan bank tadi. Ya, kalau RAB-nya 1 miliar ditambah keuntungan 100 miliar tadi ya, tambah keuntungan 10%, jadi 110 miliar harga jualnya yang disepakati antara nasabah dengan bank. Ketentuan harga barang pesanan tidak berubah selama jangka waktu akad. Kemudian sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang, ataupun dilakukan setelah penyerahan barang, baik keseluruhan ya, ataupun diangsur. Kemudian secara angsuran dalam proses pembuatan barang sesuai dengan kesepakatan. Jadi pada intinya bedanya dengan salam, kalau akad istisna ini bayarnya dengan mencicil gitu ya. Kalau salam kita punya uang di depan, ada uang cash di depan. Kemudian dari sisi produsen ya, ini adalah orang atau badan hukum yang ahli di bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya. Karena tadi titik beratnya, kalau ada yang cacat atau tidak sesuai dengan spek, maka kembali lagi menjadi tanggung jawab si produsen. Kemudian produsen bisa ditunjuk langsung oleh bank, ya pertama, atau juga bisa dari pilihan dari nasabahnya atau nasabah dalam hal ini selaku pihak kedua. Jadi termasuk penunjukan kontraktornya apabila dalam hal ini bank syariah tidak punya kapasitas dalam melakukan pengadaan, maka bisa dari rekanannya bank ataupun kalau ada masukan ataupun rekanannya nasabah itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian dari sisi nasabah, identitasnya tentu harus cakap hukum, mempunyai kemampuan untuk membayar, common sense bisnis ya. Kemudian pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh nasabah atau pemesan. Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak nasabah, maka harus segera dilaporkan ke bank dan bank akan menyampaikan kepada produsen yang punya skema paralel. Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan bank menyetujui. Selama bank setuju, ya maka hal tersebut bisa dilakukan. Kemudian jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad tanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah ya. Kalau ada perubahan spesifikasi yang menimbulkan perubahan harga, misalkan menjadi lebih tinggi, ya maka ini menjadi tanggung jawabnya nasabah. Jadi kaitannya dengan jangka waktu istisna disesuaikan dengan lamanya proses pembuatan barang oleh produsen dan disesuaikan dengan kemampuan pembeli akhir atau pemesan yang disepakati bersama. Ya, umumnya akan disesuaikan dengan proyeksi cash flow-nya nasabah ya, payback period-nya berapa ya, kalau common sense-nya studi kelayakan kan tentu kalau kita ngangsur itu harus lebih panjang jangka waktunya daripada payback period-nya agar mampu mengembalikan dengan baik ya, sesuai dengan time schedule gitu ya. Jadi kalau BP-nya diproyeksikan 5 tahun, ya maka idealnya jangka waktunya harus lebih dari 5 tahun ya, mungkin 5 tahun lebih sedikit ya, atau amannya 6 tahun misalnya. Jadi masih ada margin ataupun ada buffer ya untuk berjaga-jaga. Kemudian implementasi jual beli istisna paralel, ya, ini bank dapat tadi ya bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam satu transaksi istisna. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad kedua antar bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama. Tadi ada 2 akad di dalamnya, ya, karakteristik yang disebutkan. Dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Jadi harus firm dulu tuh nasabah pesanannya seperti apa ya, jangka waktunya akan bagaimana ya, spesifikasi yang diminta apa. Ya baru nanti akad kedua antara bank dengan subkontraktor dilakukan. Apabila ada kondisi perselisihan, ya maka mengacu pada fatwanya ya, pertama jika terjadi perselisihan antara kedua pihak maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jadi memang utamanya dalam ada kasus dispute ataupun sengketa nantinya atau perselisihan gitu ya, diutamakan melalui jalur musyawarah terlebih dahulu ya. Jadi kalau tidak ada mufakat di dalamnya maka melalui badan arbitrase syariah. Ya, kemudian ketentuan lain ya, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, ya maka hukumnya tadi mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli
istisna maksudnya yang tidak disebutkan di atas, salam yang disebutkan di atas berlaku juga pada jual beli istisna ya sama karena sama-sama berbasis jual beli. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya tadi melalui badan arbitrase syariah dengan mempertimbangkan kesepakatan dengan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian nasabah digolongkan bermasalah ya sesuai ketentuan yang berlaku di bank masing-masing. Ini diperbolehkan untuk dimintai biaya administrasi. Ya. Kemudian bila nasabah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar, maka keputusan kebijakan diambil oleh komite penyelesaian pembelian bermasalah di internal bank tersebut gitu ya. Apakah diberi kelonggaran jangka waktunya ya, apakah misalkan margin keuntungannya bank dikurangi ya, untuk memberikan relaksasi kepada nasabah ya, dan cara-cara lainnya. Ya, pada dasarnya akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi memang kedua belah pihak setuju untuk menghentikan ataupun akadnya batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan ataupun penyelesaian akad. Dari sisi aspek administrasi, ya, dari pembayaran, ya, alat bayar harus diketahui jumlah dan juga bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Ya, pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan ya, hutang. Kemudian ya, ada ilustrasi, ya, kewajiban nasabah membayar angsuran dilakukan dengan mendebit rekening nasabah di bank. Ini common lah ya, contoh tadi Bapak Arif sebagai nasabah diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam akad istisna. Ya, misalnya setelah rumah saya dibangun, maka Pak Arif membayar angsuran pertama ataupun tadi setelah dikurangi DP ya, kemudian angsuran pertama melalui rekening bank syariah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam akad. Kemudian jika ada kondisi tadi ada pembayaran uang muka, maka pembayaran tersebut dianggap sebagai angsuran kewajiban pertama. Jadi mengurangi total harga jualnya bank syariah. Tadi harga jual yang ditetapkan bank syariah 110 miliar misalnya, 100 miliar dari pokok barang tersebut, harga pokok 10 miliarnya keuntungan bank syariah gitu. Nah, di awal nasabah sudah DP misalkan DP-nya 20M gitu kan. Ya, maka ya tinggal sisanya berarti ya. Sisanya yang harus dicicil oleh nasabah yang pembayarannya itu ya, bisa di awal, di tengah ataupun di akhir atau kombinasi gitu ya. Artinya dibayar secara mencicil secara bulanan maupun triwulan ataupun semester. Tapi yang common bulanan atau per triwulan. Kemudian kalau ada kondisi one prestasi atau sama dengan akad berbasis bagi hasil yang lalu ya mudharabah ya. Nah, kalau ada tunggakan kewajiban maka boleh ditagih ya dengan catatan dananya tidak dibukukan menjadi pendapatannya bank tapi dimasukkan ke rekening sosial. Apalagi ini ya kalau ada unsur kesengajaan gitu ya, pembayaran penundaan pembayaran yang triggernya adalah unsur kelalaian ataupun kesengajaan dari nasabah. Oke, untuk pengakuan pendapatan istisna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir termasuk margin keuntungan. Jadi ada istilahnya tadi kalau yang 110 miliar itu adalah harga jual, ya, harga belinya bank adalah 100 miliar atau nominal pokoknya. Ya, 10 miliar adalah margin keuntungan, sehingga harga jualnya adalah 110 miliar. Jadi ada harga beli atau harga pokok, ada margin, kemudian ada harga jual. Kemudian pendapatan istisna diakui menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Gitu. Jadi sudah bisa dibukukan laporan keuangannya bank ya sesuai dengan progresnya kah ya ataukah dengan metode ketika akadnya selesai ya. Kalau di teori umum gitu ya ada pendekatan aktual, ada pendekatan accrual gitu ya, accrue basis. Kemudian accrue basis ataupun cash basis. Gitu. Kemudian semua biaya administrasi yang timbul akibat perjanjian ini ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan bank. Bisa ada margin yang diperoleh atau biaya administrasi di awal gitu ya. Nanti pendapatan diakui oleh bank tentunya sebagai margin keuntungan dari transaksi misal tadi. Kemudian biaya asuransi barang ditanggung oleh bank selaku produsen ya, apalagi selama masa konstruksi itu masih menjadi tanggung jawabnya bank. Baik, mungkin itu materi kita malam hari ini.